Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Karena akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Atas limpahan rahmat dan nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir secara virtual dalam kegiatan diskusi pada malam ini. Ucapkan terima kasih juga kepada Mas Saiful Arif selaku narasumber yang berkesempatan hadir malam ini. Pimpinan Umum Genial.id, Kang Yayan Sofyan Al-Hadi. Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman peserta partisipan yang berkesempatan hadir juga pada malam ini. Ini adalah sesi yang kedua, sesi diskusi para pendiri bangsa. Sesi kedua, sesi pertama kemarin sudah mengangkat tema ide pemikiran Bung Karno tentang Pancasila. Dan ke depan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi lagi untuk hadir, akan dilanjutkan setiap minggu untuk sesi ketiga hingga sesi kelima dalam diskusi ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai saja agar lebih berkah acara kita ini. Kita mulai dengan mengheningkan cipta seraya berdoa, membacakan umul kitab Al-Fatihah bagi yang muslim, dan bagi teman-teman yang non-muslim silakan menyesuaikan. Ini kan kita mulai. Selesai. Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, kegiatan ini diselenggarakan oleh Genial.id. Genial.id ini adalah portal berita dan pemikiran. Dalam konteks berita, Genial.id ini menyajikan berita-berita setiap hari, dan dalam konteks pemikiran juga menerima pemikiran dari para penulis atau teman-teman yang ingin menyumbangkan sumbangsi pemikiran dan tulisannya. Genial.id siap menerima dan siap mempublikasi tulisan teman-teman semua. Adapun tema diskusi kita malam ini adalah mengangkat tema tentang Supomo dan Muhammad Yamin, benarkah mengusulkan Pancasila pada sidang BPUPK. Ini kelanjutan dari sesi yang pertama. Jadi kalau boleh saya sampaikan sekedar prolog, bahwa kita mungkin starting dari diskusi ini adalah dengan istilah desoekarnoisasi. Istilah desoekarnoisasi itu suatu tindakan atau suatu kebijakan yang semacam menghilangkan atau memutarbalikkan fakta sejarah menyangkut pemikiran dan peran-peran sentral Bung Karno dalam berbagai sejarah perjuangan bangsa. Jadi proyek desoekarnoisasi ini lebih santer dulu diistilahkan pada zaman-zaman Orde Baru, termasuk dalam hal pengkaburan atau memutarbalikkan fakta sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila yang diawali dengan adanya sidang BPUPK itu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, itu dengan agenda tunggal yang merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan. Jadi pada waktu itu Ketua BPUPK, Dr. Rajiman Wodiodiningrat, menanyakan kepada peserta sidang anggota BPUPK, apa kira-kira dasar negara yang akan kita dirikan atau dasar negara yang akan kita bentuk. Lalu dalam rentang waktu 29 Mei sampai 1 Juni itu secara bergantian para peserta sidang menyampaikan ide dan gagasannya. Mulai pidato, sebut saja tanggal 29 Mei itu ada pemaparan Muhammad Yamin, terus 31 Mei pemaparan Supomo, kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Hatta hingga Bung Karno pada 1 Juni 45. Nah, kemudian yang ingin kita dalami, bagaimana dinamika dan dialektika sidang BPUPK itu kira-kira. Apa saja ide dan gagasan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa, terutama sekali oleh Yamin dan Supomo. Yamin dan Supomo ini yang kemudian menjadi bagian dari proyek desoekarnoisasi pada zaman Orde Baru itu, yang mengklaim sebagai pencetus awal ide Pancasila.
pencetus awal ide Pancasila yang disampaikan pada sidang BPUPK. Nah, pertanyaannya, apakah benar Muhammad Yamin dan Supomo ini menyampaikan ide dan gagasan tentang Pancasila pada sidang BPUPK? Kita akan diskusikan hal ini bersama narasumber kita, Mas Saiful Arif yang sudah bergabung bersama kita. Mas Saiful Arif ini adalah Direktur Pusat Studi dan Pemikiran Pancasila. Beliau juga pernah menjadi tenaga ahli di unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2017 dan 2018. Dan saat ini juga menjadi tenaga ahli Wakil Ketua MPR RI. Ya, langsung saja kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Mas Arif. Mungkin pemaparan sekitar 30 menit, lalu nanti kita akan lanjutkan dengan sesi-sesi tanya jawab ataupun diskusi. Kami persilakan Mas Arif. Terima kasih Mas Amilan Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kedengeran ya Mas ya suara saya ya? Jelas Mas. Oke. Mohon maaf terlambat masuk karena sedang di luar kota dan mencari tempat untuk mendudukkan laptop dan teman-temannya. Terima kasih Mas Amilan dan teman-teman Genial yang sudah 2 kali mengadakan forum diskusi pendiri bangsa, yang pada malam hari ini kita akan mendiskusikan pemikiran para perumus Pancasila di dalam sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, karena forum ini adalah forum pendiri bangsa, ya, forum diskusi pendiri bangsa, maka ke depan kita akan mendiskusikan pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, gitu Mas Amilan, mulai dari Muhammad Yamin, ya, lalu Bung Hatta, Mr. Supomo, Ki Bagus Hadikusumo, ya, Ki Wahid Hasyim, ya, sampai Bung Karno, ya, yang selama ini seperti raib ya di dalam wacana politik kenegaraan di tengah-tengah terutama generasi milenial ya. Jadi teman-teman kita yang muda-muda ini kan lebih bangga ya kalau menyebut misalnya siapa, Antonio Gramsci ya kan, atau siapa lagi, Lakang ya, siapa lagi, Pierre Bourdieu ya kan, Michel Foucault gitu ya. Tetapi kita tidak familiar dengan pemikiran Bung Hatta, pemikiran Nasir ya, pemikiran Supomo, pemikiran Syahrir, terutama pemikiran Bung Karno ya. Nah, forum diskusi pendiri bangsa ini adalah upaya kita untuk menghidupkan kembali ya hasanah pemikiran para pendiri bangsa, terutama dalam konteks perumusan dasar negara yakni Pancasila. Jadi diskusi tentang pemikiran Muhammad Yamin dan Supomo ini dalam rangka nguri-nguri ya, atau menghidupkan kembali pemikiran para pendiri bangsa yang selama ini kurang familiar ya di dalam diskursus politik dan kenegaraan kita. Itu yang pertama Mas Milan ya. Nah, yang kedua memang karena fokus studi saya khususnya adalah Pancasila, maka kita mengembangkan diskursus tentang para pendiri bangsa itu dalam konteks perumusan Pancasila. Tentu memang di dalam perumusan Pancasila itu ada pribadi yang sangat menonjol ya, ada person yang sangat menonjol yakni Insinyur Soekarno atau Bung Karno ya. Tetapi Pancasila sendiri itu adalah hasil dari konsensus para pendiri bangsa, sehingga kemudian pemikiran para pendiri bangsa lainnya, pemikiran para perumus lainnya itu juga perlu kita ketahui gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memiliki kekayaan hasanah pemikiran ya tentang Pancasila itu. Itu yang kedua Mas Milan ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan pemikiran atau pandangan dua tokoh yang
menyampaikan gagasannya di sidang BPUPK sebelum Bung Karno ya. Sebenarnya kan kalau secara kronologis ya ada 3 tokoh yang notulasi pidatonya itu lengkap ya dan panjang gitu pidato beliau-beliau bertiga ini. Yang pertama adalah Mr. Yamin ya, Muhammad Yamin, beliau berpidato pada tanggal 29 Mei ya. Lalu kemudian Bung Hatta pidato tanggal 30 Mei. Lalu Mr. Supomo ya berpidato pada tanggal 31 Mei dan gongnya adalah Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Nah, tetapi saya punya ini Mas Milan punya sajian khusus nanti ya terkait dengan Bung Hatta ya. Di diskusi kita ketiga kita akan mendiskusikan, saya kasih judul Mas Milan, ketika Bung Hatta menjelaskan Pancasila Bung Karno gitu Mas. Ini adalah diskusi kita ketiga. Jadi saya akan langsung melompatkan tanggapan Bung Hatta yang pada sidang BPUPK itu berpidato pada tanggal 30 Mei ya kepada pemikiran Bung Karno. Tentu tanggapan Bung Hatta ini bukan disampaikan pada saat sidang BPUPK ya, tetapi disampaikan ketika terutama ketika beliau menjadi anggota dari Panitia 5 ya yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1971. Jadi pada saat itu, pada tahun itu Bung Hatta lalu kemudian selain menulis buku uraian Pancasila ya, beliau juga menulis buku pengertian Pancasila yang berusaha menjelaskan maksud dari pemikiran Bung Karno tentang Pancasila. Ini menarik ini. Jadi sebagai dua karib ya, sebagai dui tunggal yang tak terpisahkan ya secara pemikiran dan perjuangan, itu Bung Hatta sangat peduli sekali untuk menjelaskan. Sebenarnya maksud sahabat saya tuh kayak gini loh gitu. Sebenarnya maksud Bung Karno itu seperti ini loh, gitu. Sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahaman ya terhadap pemikiran Pancasila Bung Karno itu. Nah, nanti kita akan diskusikan itu Mas Milan ya di malam Sabtu depan. Nah pada malam hari ini kita akan tadarus ya, akan mereview pemikiran atau pandangan 2 tokoh sebelumnya, yakni Muhammad Yamin dan Mr. Supomo ya. Memang seperti yang disampaikan Mas Milan tadi ya, pernah ada upaya untuk menjadikan 2 pidato tokoh ini sebagai konon katanya pidato tentang sila-sila Pancasila gitu ya. Nah, tetapi kan sudah ada beberapa studi yang kemudian mengklarifikasi hal itu gitu. Misalnya studi Abi Kusuma ya yang berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang merevisi atau mereview atau mengklarifikasi berdasarkan naskah otentik yang ada di dalam atau naskah otentik sidang BPUPK ya, yang otentik gitu ya, yang asli ya, yang tersimpan di Museum ANRI ya. Jadi naskah otentik sidang BPUPK sampai PPKI itu dipegang oleh 2 kakak adik Pringgodikdo. Ya. Yang satu adalah Abdul Karim Pringgodikdo, ya, yang merupakan pegawai dari sebuah kantor pemerintahan Jepang gitu, yang menjadi panitia bagi pembentukan sidang BPUPK, yang juga ditugaskan untuk menjadi notulen gitu Mas Milan. Jadi kalau saya Mas Milan ini tiap hari di kantor menjadi notulen itu tugas yang sangat mulia Mas Milan. Ya, sangat mulia sekali itu. Itu kalau nggak ada AK Pringgodikdo dan kakaknya AG Pringgodikdo, Abdul Ghaffar Pringgodikdo, ya, itu kita tidak memiliki naskah otentik ya. Tidak memiliki naskah otentik yang akhirnya bisa mengklarifikasi ketika ada upaya untuk memanipulasi ya kebenaran tentang sidang BPUPK tersebut ya. Nah, notulasi dari AK Pringgodikdo ini
ini kemudian dibawa oleh pemerintahan Belanda ya, lalu kemudian disimpan di Museum Arsip Belanda tahun 89. Naskah otentik itu, risalah otentik itu sudah dikembalikan oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia ya, dan kemudian sudah disimpan di ANRI gitu, tahun 89. Kemudian satu lagi adalah naskah yang dipegang oleh kakak dari AK Pringgodikto ya, yakni AG Pringgodikto ya, yang sama-sama otentik ya, sama-sama otentik gitu, yang kemudian dipinjam oleh Pak Yamin ya, dipinjam oleh Pak Yamin untuk ya diterbitkan ulang gitu ya, diterbitkan ulang pada tahun 59 ya, dalam judul naskah persiapan Undang-Undang Dasar ya tahun 59 ya. Dan risalah otentik itu juga sudah dikembalikan ya, sudah ada di Museum ANRI ya. Jadi ketika saya bertugas di unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, kami ngecek itu Mas Milan, 2 naskah itu di Museum ANRI ya, dan kita memang menemukan beberapa fakta sejarah yang tidak bisa kita tolak kebenarannya, bahwa misalnya hanya Bung Karno lah memang yang menyampaikan ya ide yang pertama ya, ini bersifat numerikal Mas Milan ya, numerikal ini artinya Bung Karno menjelaskan 5 gagasannya itu dengan menyampaikan secara numerikal ya, pakai nomor gitu Mas Milan. Ya kan? Pertama gitu kan. Sila pertama atau prinsip pertama adalah kebangsaan. Prinsip kedua adalah kemanusiaan. Prinsip ketiga adalah kesejahteraan atau mufakat dan demokrasi ya, mufakat dan musyawarah ya, atau demokrasi. Sila keempat atau prinsip keempat adalah kesejahteraan sosial. Lalu prinsip kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, nanti di sesi selanjutnya Mas Milan kita akan mendiskusikan sebuah fakta historis yang menunjukkan bahwa Bung Karno lah orang yang pertama kali mengusulkan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai bagian dari sila-sila dasar negara. Gitu. Jadi selama ini kan misalnya ya di dalam wacana ketuhanan di dalam Pancasila itu kan usulan sila ketuhanan itu sering kita temukan di dalam negosiasi antara Bung Hatta, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, ya kan, Kiai atau Profesor Kasman Singo Dimejo, Tengku Hasan, ya kan, pada tanggal 18 Agustus pagi menjelang sidang PPKI untuk apa? Untuk menghapus 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seolah-olah kemudian penggagas ketuhanan yang Maha Esa itu adalah beliau-beliau berdua tadi itu. Gitu. Memang betul beliau-beliau berempat itu ya, itulah yang menghapus 7 kata syariat Islam dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa ya. Tetapi jangan lupa ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian dari sila Pancasila itu sudah diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Jadi kalau para tokoh Islam tadi menggagas ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai bagian dari sila Pancasila pada tanggal 18 Agustus, maka ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri sudah digagas oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni gitu ya. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Apa hubungan antara ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan yang berkebudayaan? Nah, itu next nanti. Nah, kembali lagi pada malam hari ini kita akan mendiskusikan pandangan Muhammad Yamin dan Mr. Supomo tentang dasar negara ya. Jadi yang kita diskusikan ini Mas Milan, ini adalah naskah otentik ya, naskah otentik yang disusun oleh
Dr. Abi Kusuma ya. Ini saya kasih lihat bukunya ya. Saya kasih lihat bukunya ya. Ini adalah naskah otentik ya, naskah otentik berdasarkan arsip AK Pringgodikdo dan AG Pringgodikdo ya. Nah, yang tidak kita diskusikan adalah buku ini ya. Buku ini. Buku ini ya. Jadi ini adalah sama-sama risalah juga tapi yang sudah diterbitkan oleh Muhammad Yamin. Ya, tahun 59 yang kontroversial itu, yang di dalamnya ditemukan ya sebuah upaya untuk menambah-nambahi gitu ya, menambah-nambahi pidato Mr. Yamin ini dengan imbuhan-imbuhan yang post factum ya. Post factum itu artinya sudah terjadi sidang BPUPK pada tahun 45 itu, lalu beliau menambahi sendiri pada tahun 59. Nah, kita tidak mendiskusikan itu ya, kita tidak mendiskusikan naskah itu karena memang kontroversial ya dan sudah dikritik oleh berbagai kalangan. Yang kita diskusikan pada malam hari ini adalah pandangan Muhammad Yamin dan Mr. Supomo berdasarkan naskah otentik gitu ya. Nah, yang pertama adalah Muhammad Yamin. Ini saya mohon maaf ya, belum sempat bikin slide karena hari ini lumayan padat gitu, jadi mohon maaf sekali tidak bisa menyiapkan slide gitu. Tapi kalau mau butuh makalah bisa saya kirim nanti kalau ada yang tertarik ya untuk membaca tekstualitas dari pidato Muhammad Yamin ya. Nah, teman-teman seperti kita tahu bahwa Mr. Yamin ini berpidato pada tanggal 29 Mei ya. Dan beliau sebenarnya seorang pengagum Bung Karno ya, Kita tahu Muhammad Yamin ini pada tahun 59 juga dilantik oleh Bung Karno sebagai Menteri Pendidikan ya. Tahun 59 itu juga ya di seminar Pancasila di Jogja, itu Mr. Yamin menyatakan bahwa Pancasila adalah hasil dari penggalian Presiden Soekarno. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammad Yamin ini kontra dengan Bung Karno, itu sangat tidak tepat gitu. Muhammad Yamin berulang kali menegaskan bahwa Pancasila adalah hasil dari penggalian Bung Karno. Nah, sayangnya memang sebagai pembicara di sidang BPUPK ya, beliau tidak sukses ya menyampaikan apa yang diinginkan oleh ketua BPUPK ya, apa yang dibutuhkan oleh forum sidang tersebut ya. Muhammad Yamin ya banyak bicara tentang banyak hal ya, sehingga kemudian pidatonya diinterupsi ya oleh wakil ketua BPUPK yakni Profesor Suroso ya atau Pak Suroso gitu. Misalnya Pak Yamin ini memasukkan banyak kategori di dalam apa yang disebut sebagai dasar negara. Beliau memasukkan kewajiban bela negara itu sebagai dasar negara. Beliau memasukkan putra negara, ini maksudnya putra negara ini juga enggak apa ini maksudnya. Putra negara itu sebagai bagian dari dasar negara. Persoalan tanah ya beliau juga masukkan sebagai bagian dari apa yang dia maksud sebagai dasar negara. Gitu. Jadi meskipun Pak Yamin ini punya satu pemikiran yang hampir mirip dengan Supomo ya, yakni berusaha untuk mengakarkan bangunan kenegaraan Indonesia itu pada kultur politik tradisional Indonesia gitu. Jadi Mr. Yamin menyatakan bahwa negara yang akan kita dirikan ini harus berdasarkan struktur politik yang khas dari bangsa Indonesia yang bercirikan misalnya musyawarah, mufakat gitu ya. Jadi memang baik Mr. Yamin, Mr. Supomo, ya, Bung Hatta maupun Bung Karno, ini satu kata di dalam satu hal, yakni perlunya musyawarah atau musyawarah menjadi bagian dari tradisi bermasyarakat ya yang khas Indonesia gitu. Keempat tokoh itu sama-sama punya pemikiran yang sama seperti itu, Mas Milan. Nah, cuman memang Pak Yamin ini akhirnya banyak
diinterupsi kan oleh Mr. Suroso itu sehingga kemudian Pak Yamin ini sampai bilang kayak gini, ya kalau gitu tolong dong Pak Ketua ini kasih tahu kepada kita apa yang dimaksud dengan dasar negara kayak gitu. Apa yang jelaskan kategorinya itu apa gitu, sehingga kemudian kita ini bisa menjawab dengan pas gitu. Jadi itu kan menunjukkan apa ya, semacam ya karena beliau ternyata tidak bisa menjawab dengan pas gitu, terus akhirnya beliau meminta ketua sidang itu untuk memberikan rumusan yang jelas gitu ya tentang dasar negara itu kategorinya apa gitu. Kok kemudian yang saya sampaikan semuanya tadi itu tidak masuk dalam kategori dasar negara itu gitu, Mas. Jadi memang ya dengan segala hormat akhirnya kan kita tahu bahwa pidato Mr. Yamin ini tidak bisa menjawab ya kebutuhan sidang BPUPK. Dan Mas Milan perlu ketahui bahwa ketika Bung Karno menyusun atau membentuk panitia 9 ya, yang di dalamnya ada Mr. Yamin ya. Ini Mr. Yamin diberi tugas oleh panitia 9 itu untuk menyusun draft Piagam Jakarta. Itu sebelum draft Piagam Jakarta yang final yang kita ketahui bersama itu. Nah, tetapi karena draft Mr. Yamin ini kepanjangan, akhirnya diminta untuk dikoreksi gitu ya. Dan akhirnya naskah Piagam Jakarta itu tidak ditulis oleh Mr. Yamin sendirian ya, tetapi ditulis bareng-bareng gitu. Sehingga akhirnya tercapailah maksud menyusun Piagam Jakarta sebagai konsensus bersama. Ini artinya apa? Memang ya Mr. Yamin di sini ini ya kepercayaan juga gitu ya, kepercayaan dari para perumus Pancasila itu, sehingga kemudian beliau diberi kepercayaan ya untuk menyusun draft Piagam Jakarta tersebut. Jadi memang ya kita kan sudah melampaui ya Mas Milan ya, melampaui fase-fase di mana ada manipulasi sejarah ya seperti itu gitu. Sekarang juga kalau kita mau beli buku itu kan juga mudah sekali ya. Baik bukunya Mr. Yamin, bukunya Pak Abi Kusuma gitu. Jadi kalau kita ingin mencari sumber sejarah Pancasila yang jernih, ya tinggal dikomparasikan saja Mas Milan ya. Bukunya Pak Abi Kusuma dan bukunya Pak Yamin gitu. Itu dikomparasikan. Nanti kita akan tahu mana yang tepat, mana yang tidak tepat gitu ya. Nah, kalau sekarang beli buku online kan sudah sangat mudah sekali ya kan. Zaman dulu kan kita susah sekali. Zaman dulu Pak Abi Kusuma itu dalam rangka mencari naskah yang otentik, beliau sampai ke Museum Arsip Belanda gitu ya untuk menemukan naskah risalah BPUPK yang otentik itu. Nah, demikian Mr. Yamin ya, Mas Milan ya. Jadi memang sayangnya memang pidato beliau itu tidak sistematis ya, lompat-lompat gitu. Sehingga kemudian kita juga tidak bisa menyarikan dengan sistematis. Nah, beda halnya dengan pidato Mr. Supomo ya. Mr. Supomo ini meskipun sekali lagi memang tidak mengusulkan Pancasila ya, dan juga tidak mengusulkan dasar negara. Ya, pidato Mr. Supomo ini bukan tentang dasar negara, tapi tentang teori negara, Mas Milan kan. Jadi state side itu meskipun ada yang mengartikan sebagai dasar negara, tetapi Mr. Supomo mengartikannya sebagai atau dalam kerangka pengertian negara gitu, tentang teori negara. Nah, oleh karena itu ya Mr. Supomo lebih banyak bicara tentang teori-teori negara ya. Beliau menyebut ada tiga teori negara ya. Yang pertama adalah negara liberal ya, yang kedua negara komunistik ya, yang ketiga negara integralistik ya. Negara liberal ini adalah negara yang didirikan oleh abad pencerahan ya Eropa ya, yang menjadikan individualisme itu sebagai nilai utama di dalam berpolitik ya, di mana
negara itu didirikan ya hanya untuk melindungi kepentingan pribadi kan gitu kan. Sedangkan negara komunistik ya beliau mencontohkan misalnya Soviet gitu yang menjadi alat dari kepentingan kelas ya. Jadi yang satu alat dari individu, yang lainnya adalah alat dari kepentingan kelas. Nah, dua hal teori kenegaraan yang sama-sama ekstrim ini lalu kemudian beliau sintesakan gitu ya, dicarikan solusi dalam konteks sintetis ya oleh apa yang dia sebut sebagai negara integralistik ya. Negara integralistik ini artinya adalah negara yang menyatukan antara rakyat dengan negara ya, di mana tidak ada pemisahan antara rakyat dan negara karena rakyat adalah negara, negara adalah rakyat. Mr. Supomo ini lumayan sistematis di dalam pemikirannya ya, konseptual ya. Misalnya beliau kemudian menyatakan bahwa kalau kita ingin mendirikan negara Indonesia yang baru, maka negara yang kita didirikan itu harus berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah riwayat hukum ya, riwayat hukum yang ada di masyarakat itu. Yang kedua adalah struktur sosial dari masyarakat itu. Gitu. Riwayat hukum dari masyarakat tersebut beliau maksudkan adalah riwayat hukum adat gitu. Jadi riwayat itu artinya sejarah ya kan. Kalau kita ingin mendirikan negara, maka negara itu harus berdasarkan atau didasarkan pada sejarah hukum dari masyarakat tersebut yang dalam konteks masyarakat Indonesia mengacu kepada hukum adat. Lalu yang kedua harus dipijakkan pada struktur sosial dari masyarakat Indonesia yang sebenarnya dia maksudkan sebagai struktur kebudayaan. Jadi Mr. Yamin ini sebagai pemikir kebudayaan itu memiliki satu pemikiran kebudayaan yang esensialis ya, yang menyatakan bahwa sebuah masyarakat itu memiliki budaya asli, memiliki budaya yang memiliki esensi gitu. Dan esensi itu ya beliau jelaskan itu secara detail ya. Esensi di dalam budaya Indonesia itu memiliki 3 ciri, Mas Milan ya. Yang pertama adalah budaya di dalam masyarakat Indonesia itu mengacu kepada susunan masyarakat yang hierarkis piramidal ya. Di mana ya, yang kedua di mana setiap individu itu ada di dalam hubungan yang hierarkis dan piramidal itu gitu. Jadi misalnya Mas Milan nih saat ini menjadi sekretaris ya kan, tentu punya Pak Kepala ya kan. Nah, sebagai orang Indonesia, Mas Milan ini harus bukan legowo bukan ya, tapi harus nerimo dalam bahasa Jawa ya, nerimo titahnya sebagai sekretaris dengan melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin gitu kan. Karena kalau sekretaris itu tidak bisa bekerja dengan sebaik mungkin, maka bangunan hierarkis dan piramidal ya, bangunan yang bulat itu akan ada sesuatu yang roboh atau ada lubang yang menganga di dalam hubungan hierarkis piramidal itu gitu. Nah, sehingga kemudian pemikiran Muhammad Yamin yang bersifat integralistik ini ya, yang tidak memisahkan antara negara dengan masyarakat, antara negara dengan individu, akhirnya kata Mr. Supomo ya, tidak membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia gitu. Kata Supomo, lah kenapa kita membutuhkan perlindungan terhadap hak asasi manusia? Lah wong negara itu ya rakyat ya negara. Jadi kita membutuhkan perlindungan terhadap rakyat itu dari siapa gitu? Dari negara. Loh, negara itu kan rakyat gitu. Jadi tidak perlu dilindungi karena negara pasti melindungi rakyat. Nah, pandangan Mr. Supomo seperti itu. Itulah yang beliau sebut sebagai negara integralistik. Nah, kalau kemudian di dalam penulisan sejarah Pancasila ya, lalu ada yang menyatakan bahwa Mr. Supomo itu juga telah menggagas 5 sila
silahkan dicek ya, silahkan dicek ya. Jadi yang disampaikan Mr. Supomo ini pertama ya bukan dasar negara, tetapi teori negara. Ya. Lalu yang kedua yang disampaikan Mr. Supomo ini bukan ide-ide yang numerikal, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, tetapi konsep-konsep besar itu tadi ya tentang negara dengan hukum adat, negara dengan kebudayaan gitu. Sehingga kemudian meskipun Mr. Supomo sukses ya di dalam menyampaikan idenya tentang teori kebudayaan ya, teori politik yang bernuansa kebudayaan gitu ya. Tetapi pidato beliau juga tidak memenuhi kebutuhan sidang ya akan dasar negara. Nah, Mr. Supomo juga karena pidatonya tanggal 31 Mei ya, lalu kemudian beliau menanggapi pidato Bung Hatta, Mas Milan ya. Jadi Bung Hatta ini kan berpidato tanggal 30 Mei ya, tentang agama dan negara ya. Bung Hatta bicara tentang agama dan negara. Karena memang pada saat itu kan ya dialektika atau perdebatan yang muncul kan tentang itu ya terutama ya, agama dan negara itu. Nah, nanti minggu depan kita akan diskusikan pemikiran Bung Hatta ya, tetapi kemudian Mr. Supomo tanggal 31 Mei itu menanggapi pidato Bung Hatta ya dengan menyatakan saya setuju dengan pemikiran Bung Hatta ya yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Gitu. Jadi Bung Hatta ini mengajukan tesis, kalau istilah sekarang itu hubungan yang diferensiatif antara agama dan negara, bukan hubungan yang separatif atau integratif. Gitu ya. Separatif itu artinya memisahkan agama dan negara, ya. Integratif itu artinya menyatukan agama dan negara. Nah, Bung Hatta ini menawarkan titik tengah yang beliau sebut sebagai pemisahan bukan antara agama dan negara, tapi antara urusan negara dengan urusan agama. Jadi nanti akan kita kaji ya di pertemuan selanjutnya. Tapi Mr. Supomo kemudian mengamini pandangan Bung Hatta itu, lalu beliau menegaskan bahwa meskipun Indonesia yang akan kita dirikan ini bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi negara nasional ya, negara yang berbasis pada kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, bukan negara yang berbasis pada doktrin satu agama, itu tidak secara otomatis bersifat areligius, kata Mr. Supomo ya. Negara nasional kita bukanlah negara yang areligius, tetapi juga negara yang berdasarkan nilai-nilai luhur yang juga dimuliakan oleh agama. Gitu. Jadi satu kata ini antara Mr. Supomo dengan Bung Hatta ya, termasuk Bung Karno. Bung Karno ini malah lebih teologis ya. Bung Karno itu lebih teologis ya. Kalau Bung Hatta itu dengan terang-terangan ya memisahkan ya urusan agama dengan urusan negara ya, yang tentu tidak bisa kita maknai sebagai sekularisasi, tetapi diferensiasi. Diferensiasi ini pembedaan, bukan pemisahan gitu ya. Dan Mr. Supomo juga menyatakan menegaskan bahwa negara nasional kita itu bukan negara yang areligius, tapi negara yang berdasarkan nilai-nilai agama. Maka Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa ya negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi justru karena dimasukkannya atau justru karena pemikiran kenegaraan Soekarno yang bersifat teologis inilah, itu, maka pidato 1 Juni itu diterima oleh dua sayap nasionalis Islam dan sayap nasionalis religius. Gitu. Jadi karena pidato Bung Karno ini di dalamnya mencantumkan atau memuat ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa yang diamalkan secara beradab,
secara berkebudayaan gitu ya. Di pengamalannya berkebudayaan Mas Milan, pengamalannya ya, bukan teologinya yang berkebudayaan. Mengamalkan teologinya itu loh yang berkebudayaan. Maksud Bung Karno itu seperti itu. Gitu. Nah, tetapi kemudian ketika menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai akar dari sila-sila di atas ketuhanan itu, maka pidato Bung Karno menjadi satu-satunya pidato yang diterima ya oleh dua kelompok yang bersitegang tersebut. Gitu. Nah, terakhir, jadi seperti itu Mas Milan ya. Jadi Muhammad Yamin ini memang banyak bicara tentang banyak hal yang banyak diinterupsi ya oleh Wakil Ketua BPUPK ya. Mr. Supomo ini banyak bicara tentang teori negara integralistik, tetapi tidak bicara tentang dasar negara. Nah, memang Bung Karno lalu kemudian masuk ya di dalam diskursus itu dan menggagas ya, menawarkan dasar negara sebagai filsafat dasar negara gitu. Nah, inilah yang membuat pidato Bung Karno ini menjadi pidato yang bisa memenuhi harapan atau kebutuhan sidang akan perumusan dasar negara. Jadi kunci dari keberhasilan Bung Karno adalah tawaran beliau yang menawarkan suatu filsafat, ya, filsafat dasar negara atau filosofis Grundslag. Gitu. Kenapa? Karena filsafat dasar negara inilah yang kemudian menjadi bahan baku ya bagi perumusan norma dasar negara. Gitu. Tanpa filsafat dasar ya tidak akan pernah ada norma dasar hukum ya di dalam konstitusi kita. Nah, ketika norma dasar hukum Pancasila itu lalu dipisahkan dari filsafat dasar negara, ya yang terjadi ya seperti ini, ya Pancasila kemudian hanya kita pahami sebagai dasar negara legalistik ya. Dasar negara yang ansih bersifat legalistik ya. Padahal di dalamnya itu termuat refleksi atau konsep-konsep filosofis tentang nasionalisme, tentang humanisme, tentang sosialisme, tentang demokrasi, ya kan, tentang monoteisme atau tentang ketuhanan, gitu. Sehingga kemudian norma dasar Pancasila yang merupakan meta legal dari konstitusi dan produk atau sistem hukum kita itu sebenarnya memuat konsep-konsep filosofis yang pada tanggal 1 Juni itu ditawarkan oleh Bung Karno. Jadi terakhir Mas Milan ya, terakhir kurang tepat kalau kita merangkai proses perumusan Pancasila itu dengan rumusan 1 Juni ke belakang, Mas Milan. Gitu. 1 Juni ke belakang itu yang saya maksud adalah kan mungkin sampai sekarang ya kan berkembang ya satu informasi ya yang menyatakan pernah ada rumusan ala Muhammad Yamin ya kan. Ada pernah rumusan ala Mr. Supomo ya. Lalu kemudian yang ketiga baru ini rumusan Bung Karno gitu. Itu kurang tepat ya rangkaian rumusan seperti itu gitu. Kenapa? Karena memang Mr. Yamin dan Mr. Supomo ini tidak merumuskan Pancasila ya, tidak berhasil menawarkan dasar negara, apalagi merumuskan Pancasila ya. Nah, akan lebih tepat lagi kalau kita sampaikan misalnya ya rangkaian rumusan Pancasila itu memang ada 3 fase. Yang pertama adalah fase kelahiran ide Pancasila yang disampaikan atau dilahirkan oleh siapa? Rahimnya, siapa pelahirnya? Ya Soekarno kan gitu kan pada tanggal 1 Juni. Tapi 1 Juni itu baru ide seorang Soekarno ya. Ide Bung Karno itu memang belum menjadi dasar negara, tetapi tanpa kelahiran ide itu tidak akan pernah ada ide tentang Pancasila. Oleh karena itu 1 Juni kita sebut sebagai hari kelahiran ide Pancasila ya, hari kelahiran
Pancasila. Nah, rumusan yang kedua adalah rumusan ala Piagam Jakarta gitu. Jadi rumusannya itu ke depan gitu Mas Milan kan. Setelah 1 Juni ke depan, bukan 1 Juni ke belakang gitu ya. Rumusan kedua adalah ala Piagam Jakarta ya, yang kemudian direvisi 7 kata syariat Islamnya itu. Dan rumusan ketiga adalah rumusan final ya, yang disepakati oleh para pendiri bangsa di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Tetapi ingat bahwa tanggal 18 Agustus itu bukan hari pengesahan Pancasila. Yang disahkan adalah Undang-Undang Dasar yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ditulis sila-sila Pancasila. Gitu. Kenapa? Kenapa yang disahkan pada tanggal 18 Agustus itu bukan Pancasila, melainkan konstitusi? Karena Pancasila tidak menjadi bagian dari konstitusi. Pancasila melampaui konstitusi, kan gitu kan. Kan dulu ya, atau tahun kemarin ada yang menanyakan nih, ya, para pengusung khilafah ya, itu mempertanyakan Mas Milan, mana itu Pancasila sebagai dasar negara? Lawang konon katanya yang alinea keempat yang memuat sila-sila Pancasila saja tidak ada kata Pancasila gitu. Di dalam Mas Arief, Hmm. waktu sisa Waktu. 3 menit Oke. lagi Mas untuk pemaparan awal, nanti kita lanjut dengan diskusi. Ya. Jadi itu Mas. Jadi memang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak ada kata Pancasila karena Pancasila memang tidak di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Pancasila melampaui konstitusi itu. Yang disepakati sebagai rumusan final di dalam 18 Agustus adalah rumusan redaksi dari Pancasila. Nah, seperti itu Mas Milan. Jadi rangkaian rumusan Pancasila itu bersifat progresif dari 1 Juni ya. Makanya kemudian kita sangat apresiatif ya terhadap konsep konsepsi intelektual ya, konsepsi historis yang ada di dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ya, yang menyatakan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ya, yang di dalam diktum menimbangnya itu dinyatakan bahwa ya tanggal 1 Juni sebagai kelahiran Pancasila, 22 Juni sebagai perumusan Pancasila, dan 18 Agustus sebagai rumusan final dari Pancasila itu merupakan satu kesatuan proses ya. Gitu. Sehingga baik katakanlah ide Bung Karno sebagai pribadi ya kan, lalu kemudian ketika ide itu disepakati oleh anggota sidang panitia 9 maupun PPKI itu menjadi bagian dari kesatuan. Tetapi ingat juga bahwa ya ketua rapat PPKI ya, ketua sidang PPKI, ketua rapat panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi artinya apa? Bung Karno sebagai seorang individu, sebagai intelektual yang pertama kali menggagas ide Pancasila itu ya telah berhasil mengawal ide awalnya itu untuk menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Saya kira itu Mas Milan, mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief, pemaparan awalnya yang begitu lugas, begitu dalam. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan yang terlalu panjang dulu. Kita segera saja ikut melanjut ke sesi diskusi. Dan kalaupun harus saya bacakan catatan yang bisa saya simpulkan tadi, itu bahwa penyebutan Muhammad Yamin dan Supomo itu sebagai orang yang mengusulkan 5 nilai sebagai dasar negara pada 29 Mei itu adalah hal yang sangat keliru. Karena dalam pidato Yamin hanya memasukkan unsur yang ia sebut sebagai dasar negara seperti pembelaan negara, budi pekerti negara, daerah negara, penduduk, dan pikiran negara, bahkan termasuk soal penduduk. Itu yang disampaikan oleh Yamin. Kemudian Supomo lebih berbicara tentang bentuk negara yang ia gagas dalam teori-teori negara integralistik tadi yang disebutkan oleh Mas Arief ya, untuk menjawab ke tema kita sementara. Nah, maka kita lanjut saja ke sesi tanya jawab.
bagi para peserta yang ingin bertanya secara interaktif dulu, kita berikan waktu untuk sesi yang pertama untuk 3 penanya. Silakan dibuka kameranya ya, dibuka kamera biar kelihatan dengan cara mengangkat tangan untuk 3 orang penanya. Nanti kalau waktu masih memungkinkan akan kita buka juga untuk sesi pertanyaan berikut. Dan kalau waktu sudah tidak memungkinkan karena kita harus stop pada pukul 21.00. Maka kita lanjut dengan pertanyaan di room chat. Silakan teman-teman mengikuti di room chat pertanyaannya. Silakan. Ada yang bertanya secara interaktif dulu. Atau saya tawarkan Bang Aditya Ginting mau bertanya enggak? Halo Bang Aditya Ginting. Atau Pak Narayana. Ini senior dari Bank PDI Perjuangan. Halo. Ya kan? Halo? Ya, silakan tadi Pak Aditya itu sudah bicara. Aditya ya? Aditya Ginting, silakan Pak. Ini apa? Oke ya. Tapi ini gambar videonya kok nggak bisa hidup ya. Ini videonya nggak bisa hidup. Sudah diklik Pak di videonya, di stop video itu. Ya nggak tahu di mana ini. Ya, tidak apa-apa Pak, audio saja dulu. Silakan Pak. Tapi Lanjutkan suara aja lah ya. Ya. Oke. Begini. Menarik sekali tadi pemaparan ya Mas Arief ini. Tapi dari judul yang pertama, judul tadi saya ingin sebenarnya Mas Arief nih memberikan nuansa dan penekanan yang lebih jauh atau informasi yang lebih clear kepada kita tentang di mana sebenarnya Muhammad Yamin itu yang sempat dalam cerita-cerita yang kita dengar, ya sempat heboh ketika banyak sekali penambahan kita sebut begitu di dalam naskah notulennya. Nah, sehingga sempat menjadi pemikiran banyak orang bahwa ada pertentangan atau manipulasi di sana. Manipulasi mungkin dalam tanda petik lah kita sebut ya, karena mungkin ini masalah interpretasi juga. Ini yang mungkin menarik diberikan penjelasan oleh Mas Arief bahwa rumusan Pancasila itu oleh Bung Karno itu sudah jelas dan pastilah ya. Dari dokumen-dokumen yang kita pernah lihat itu sangat positif. Tetapi masalahnya yang menarik ini kalau bisa dijelaskan atau ditambahkan oleh Mas Arief, yaitu bagaimana nuansa pemikiran-pemikiran Supomo maupun Muhammad Yamin dan lain-lain ketika itu. Lalu kenapa itu bisa sempat terpikir atau terkesankan bahwa Yaminlah tokoh utama di sana? Padahal dari dokumen yang kita tahu, ya jelas pokok tunggalnya itu Bung Karno, begitu. Itu aja dulu sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Kembali. Bang Aditya Ginting. Ada yang lain lagi biar kita lanjut saja untuk pertanyaan biar nanti sekaligus dijawab oleh Mas Arief. Silakan yang lain. Tidak ada lagi ya? Oke, kita lanjut saja. Mas Arief, silakan dijawab dulu pertanyaan dari Bang Aditya Ginting. Mas Arief, pertanyaan. Ya. Terima kasih Pak Aditya.
ada satu informasi yang menarik ya. Silakan nanti dicek ya di apa namanya buku memoir Bung Hatta ya, memoir kehidupan Bung Hatta, intelektual biografi Bung Hatta sendiri ya, yang menceritakan bahwa pada tanggal 22 Juni itu Pak Yamin diberi tugas oleh panitia 9 dan terutama Bung Karno sebagai ketua ya untuk menyusun draft naskah Piagam Jakarta. Yang dimaksud draft naskah Piagam Jakarta ini kan draft pembukaan Undang-Undang Dasar kan gitu kan. Nah, ternyata draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditulis oleh Pak Yamin itu kepanjangan gitu. Kepanjangan sehingga kemudian ditolak ya oleh anggota panitia 9 tersebut ya. Dan kemudian setelah draft Pak Yamin itu ditolak gitu, akhirnya panitia 9 itu menyusun draft Piagam Jakarta secara kolektif. Nah, kalau Pak Aditya baca di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar ya, naskah persiapan Undang-Undang Dasar itu adalah ini ya yang ditulis oleh Mr. Yamin ya pada tahun 59 ya. Ini adalah risalah BPUPK PPKI ya yang diterbitkan oleh Muhammad Yamin dan memang akhirnya ada penambahan ya, ada penambahan konten ya di dalam di dalam teks pidato Pak Yamin yang secara historis kan disampaikan pada tanggal 29 Mei. Nah, kata Bung Hatta mengkritik buku ini ya, mengkritik buku ini dijelaskan di dalam buku memoir Bung Hatta itu, kata Bung Hatta, oh itu bukan pidato Pak Yamin itu gitu, kata Bung Hatta. Yang ada deskripsi 5 sila. 5 sila ya, 5 sila itu kalau di dalam buku ini itu pertama adalah peri kebangsaan ya, beliau jelaskan itu dengan detail dan sistematis ya. Lalu kemudian peri kemanusiaan, beliau jelaskan dan detail, sistematis, bagus sekali gitu. Yang ketiga adalah peri ketuhanan, beliau jelaskan hampir kualitas eksplorasinya, elaborasinya itu hampir mendekati kualitas dari pidato 1 Juni Bung Karno gitu ya. Itu sila ketiga adalah ketuhanan ya. Sila keempat adalah musyawarah, sila kelima keadilan rakyat atau keadilan sosial gitu. Nah, ini penafsiran saya ini Pak Aditya ya. Ini penafsiran saya ya. Nah, bukan penafsiran saya. Ini kata Bung Hatta. Nah, itu yang ditambahi oleh Pak Yamin itu draft Piagam Jakarta yang karena kepanjangan maka kami tolak gitu. Jadi draft yang ditulis oleh Pak Yamin pada tanggal 22 Juni 1945 lalu kemudian ditolak oleh panitia 9 karena kepanjangan, itu kemungkinan besar itulah yang kemudian diimbuhkan di dalam teks pidato Pak Yamin di dalam buku yang terbit tahun 59 itu gitu Pak. Jadi ini memang kecerdasan Pak Yamin sendiri ya, menyimpan draft yang beliau tulis. Ini kalau berdasarkan pengakuan Bung Hatta ya, ada teksnya. Nanti kalau ada yang mau butuh bukti dokumennya bisa saya sampaikan ya. Jadi seperti itu. Jadi di dalam risalah BPUPK dan PPKI yang diterbitkan oleh Pak Yamin ya, di sini penulisnya Pak Yamin ya, tahun 59 itu memang Pak Yamin mengimbuhi teks pidato
post eventum pada tahun 45 itu dengan elaborasi secara sistematis ya tentang 5 sila itu. Dan inilah yang kemudian ya di dalam sejarah diskursus Pancasila ya itu pernah digunakan ya oleh sebuah rezim ya untuk menyatakan bahwa Pak Yamin adalah tokoh yang lebih dulu menyampaikan sila-sila Pancasila dibandingkan Soekarno kan gitu kan, karena secara kronologis kan 29 Mei kan lebih dulu daripada 1 Juni gitu. Ya. Nah, itu berbeda dengan naskah otentik yang di dalam naskah otentik itu tidak ada itu elaborasi itu 5 sila yang sistematis. Nah, penafsiran saya. Kalau Bung Hatta menyatakan bahwa itu adalah draft, itu tuh draft yang dulu kami minta Pak Yamin menulisnya, lalu kemudian kami tolak karena kepanjangan, dan kemudian dimuat di dalam buku tahun 59 itu. Nah, kalau penafsiran saya, kemungkinan ini penafsiran saya, kemungkinan Bung Karno perintahnya seperti ini, Pak Yamin tolong buatkan draft piagam Jakarta berdasarkan atau disarikan dari pidato saya gitu. Disarikan dari 5 sila itu gitu kan. Karena memang berdasarkan pengakuan Bung Hatta ya, Bung Hatta menyatakan bahwa setelah Bung Karno berpidato pada tanggal 1 Juni itu, lalu kemudian pidato itu diterima secara aklamasi ya, diterima, artinya tepuk tangan gitu ya, terima secara aklamasi, dan Ketua BPUPK Dr. Rajiman itu lalu memerintahkan atau membentuk panitia 8 ya, membentuk panitia 8 diketuai oleh Bung Karno untuk apa? Untuk mengolah lebih lanjut pidato Bung Karno itu sebagai bahan dasar negara. Jadi memang ada perintah secara tekstual atau perintah secara formal, secara legal untuk menjadikan pidato Bung Karno itu sebagai bahan dasar dari perumusan dasar negara oleh Panitia 8 yang kemudian dikembangkan oleh Bung Karno menjadi Panitia 9. Nah, penafsiran saya kemudian akhirnya kan Bung Karno sebagai ketua kan, tolong Pak Yamin ini buat draft piagam Jakarta itu, tolong sarikan berdasarkan pidato saya tentang 5 sila itu. Maka Pak Yamin lalu menulislah itu draft piagam Jakarta itu, disarikanlah itu 5 sila Bung Karno itu gitu loh. Disarikanlah itu kan, sila ketuhanan itu seperti ini, kebangsaan seperti ini. Nah, mungkin ada improvisasi lebih lanjut ya, ketuhanan lalu oleh Pak Yamin dimasukkan sebagai sila ketiga dan sebagainya. Tetapi menurut saya yang kemudian diterbitkan tahun 59 itu adalah hasil dari summary Muhammad Yamin terhadap pidatonya Bung Karno itu loh. Ya ini memang ya dengan segala hormat ya, ini sudah menjadi, ini memang bukan sesuatu yang sudah bukan rahasia lagi gitu ya, bukan rahasia lagi. Kalau Pak Aditya atau teman-teman ingin mengetahui hal ini, silahkan beli buku Pak Abi Kusuma ya, dijelaskan secara detail ya. Ini adalah karya Pak Abi Kusuma yang mengkritisi proses-proses reduksi pengetahuan sejarah seperti tadi gitu ya. Tetapi semua proses oleh tadi Mas Milan disebut sebagai desoekarnoisasi ya, sebenarnya ini sudah menjadi masa lalu ya, sudah menjadi masa lalu. Kenapa? Karena 1 Juni sudah ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dengan apa? Dengan mengakomodir ya kan 22 Juni dan 18 Agustus. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah tidak ada secara ideal ya, secara legal itu sudah tidak ada lagi trikotomi antara Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni, Pancasila 18 Agustus, atau Pancasilanya kaum nasionalis, Pancasilanya kelompok Islam, atau Pancasilanya Habib Rizik ya 22 Juni kan, Pancasila NKRI bersyariah.
Pancasila Orde Baru sekarang sudah nggak ada sebenarnya secara legal, secara substansial itu sudah nggak ada karena apa? Kepres 1 Juni ya kita kasih angkat topi itu kepada Presiden Joko Widodo ya, kepada terutama pimpinan MPR ya, Pak Taufik Kemas ya, lalu kemudian tokoh kita Bang Ahmad Basarah ya, yang dengan bijak ya berusaha untuk menyatukan semua elemen di dalam imaji perumusan Pancasila itu sebagai bagian dari kesatuan proses yang tidak saling menegasikan. Tetapi memang di dalam misalnya informasi di buku-buku pelajaran ya, itu memang kayaknya masih ada tuh sisa-sisa itu, dan ya kita berharap lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu harus segera itu memutihkan ya proses bersejarah dengan secara jujur gitu ya, dan serius. Demikian Mas Milan. Ya, baik, terima kasih Mas Arif. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 5-7 menit lagi ya, kalau masih ada penanya. Silakan Bapak Ibu peserta yang masih mau bertanya, kami berikan waktu. Tidak ada lagi ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa akhiri karena memang kita tadi komit untuk menyelesaikan sesi yang ketiga ini pada pukul 21.00. Bagi para peserta yang ingin bergabung lagi untuk minggu depan, kita masuk ke sesi ketiga. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Arif, kita akan berbicara tentang ketika Bung Hatta menjelaskan Pancasila Bung Karno. Itu kira-kira tema untuk pengajian Pancasila, Pancasilanya Mas Arif ini, pengajian para pendiri bangsa. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Saiful Arif sebagai narasumber, Kang Yayan selaku pimpinan umum Genial.id, para peserta, partisipan yang berkesempatan hadir juga pada malam ini, dan kami tunggu partisipasinya untuk pada sesi ketiga pada Jumat depan. Terima kasih, kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Arif, terima kasih Amilan, terima kasih. Sukses.